Halo semuanya, kita belajar sosiologi yuk. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata socius dan logos. Socius artinya teman atau kawan, sedangkan logos artinya berbicara, mengajar, atau ilmu. Sosiologi merupakan hasil pemikiran yang biasanya bersumber dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat. Menurut Harry M. Jensen, dalam bukunya Sociology, A Systemic Introduction tahun 1967, setiap ilmu mempunyai karakteristik yang khas. Karakteristik atau ciri-ciri keilmuan sosiologi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi itu mendasarkan diri pada observasi dan penalaran, bukan atas dasar wahyu atau hasil spekulasi. Yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Artinya, sosiologi berusaha memberi ikhtisar atau summary yang menunjukkan hubungan pernyataan atau proporsi-proporsi secara logis. Yang ketiga adalah sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori sosiologi dibangun atas dasar teori yang sudah ada. Teori-teori baru yang lebih besar dan luas pada dasarnya merupakan penyempurnaan teori-teori yang sudah ada. Yang keempat adalah sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi bukan ajaran tentang tata susila. Para sosiolog tidak membicarakan apakah suatu tingkah laku sosial itu baik atau buruk. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kelahiran ilmu sosiologi. Pada awalnya, sosiologi masih dianggap sebagai ilmu yang bernaung di dalam filsafat dan disebut dengan nama filsafat sosial. Materi yang dibahas tidak dapat dikatakan sebagai ilmu sosiologi seperti yang dikenal sekarang. Sebab pada saat itu materi filsafat sosial masih mengandung unsur etika yang membahas tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu. Sedangkan sosiologi yang berkembang saat ini merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana kenyataan yang ada dalam masyarakat. Beberapa ilmuwan yang mengembangkan filsafat sosial diantaranya adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi yang membahas unsur-unsur sosiologi tentang negara, dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yakni bagaimana seharusnya tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia ataupun dalam kehidupan sosialnya. Selain kedua ilmuwan itu, Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau juga ikut memberikan bentuk ilmu yang kemudian disebut sosiologi dengan pemikiran mereka tentang kontak sosial. Sampai pada awal tahun 1800-an, konsep pemikiran sosiologi belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Baru setelah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 menciptakan istilah sosiologi. Pada tahun 1839, terhadap keseluruhan pengetahuan manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, maka lahirlah sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Inilah yang disebut dengan tahap pemikiran awal sosiologi. Comte berpendapat bahwa tingkah laku sosial dan kejadian-kejadian di masyarakat dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Comte dianggap sebagai bapak sosiologi yang memulai kajian sosial dengan metode ilmiah. Sosiologi kemudian semakin berkembang dengan lahirnya konsep-konsep baru.